Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua dalam kesempatan kali ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan ibadah kita kali ini, ibadah saum kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keberkahan kita semua, serta mudah-mudahan bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pengajian kali ini yang akan kita bahas adalah membahas masalah puasa. Kita akan membahas masalah puasa. Sebenarnya pada kemarin kita juga sudah membahas puasa ini. Saja pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, mendetailkan lagi pembahasan puasa ini agar lebih hafal lagi, lebih tahu lagi. Jadi bagi yang belum paham tentang pembahasan yang kemarin, masalah puasa akan kita bahas lagi secara tuntas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai dalam pembahasan masalah puasa. Ya, dalam pembahasan masalah puasa kita akan membahas yang pertama fardunya puasa, kemudian nanti dan apa saja yang membatalkan puasa. Oke, itu dulu yang akan dibahas pertama, fardunya puasa dan apa saja nanti yang membatalkan puasa. Kemudian hadirlah pertanyaan kita, apa hukum dari puasa ini? Maka hukum dari puasa ini adalah yajibu as-saumu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lah. Puasa ini hukumnya wajib bagi setiap Islam yang mukallaf. Seperti kemarin dibahas, mukallaf ini baligh dan punya akal. Tidak akan disebut mukallaf kalau dia tidak baligh dan tidak punya akal. Makanya wajib puasa itu bagi Islam yang baligh dan punya akal. Jadi kalau Anda merasa masih berakal, laksanakan puasa. Ya, kalau Anda masih merasa merasa punya akal, Anda tidak gila, berarti Anda harus puasa. Kalau Anda merasa sudah baligh, artinya umur Anda sudah 15 tahun ke atas, silahkan Anda berpuasa. Berarti kalau Anda tidak berpuasa, Anda dianggap anak kecil. Karena yang tidak berpuasa itu ya, satu, anak kecil, dia belum baligh. Yang kedua, dia orang gila mungkin. Tapi kalau Anda tidak berpuasa, apakah Anda gila atau Anda masih kecil? Seperti itu. Nanti kewajiban puasa ini mutiqinlah, dimana dia yang kuat untuk melaksanakannya, ya. Dia harus kuat melaksanakannya. Kalau dia tidak kuat,
dia tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Cuman yang tidak kuat ini seperti kemarin sudah dibahas, yang tidak kuat adalah seperti bukan tidak kuatnya orang yang dia puasa, dia lapar, dia gak kuat, pengen makan, pengen minum. Nah itu bukan gak kuat, itu namanya. Nah, yang gak kuat maksud di sini adalah seperti orang yang al-barid, yaitu orang yang sakit, ya, atau as-safar, dia memang sedang dalam perjalanan, atau mungkin kibarus sini, dia mungkin orang yang sudah tua, yang sudah sepuh usianya, sudah 80 tahun ke atas, atau mungkin dia hamil, dia perempuan yang sedang menyusui dan yang lainnya. Nah itu yang tidak kuat maksudnya, ya. Yang tidak kuat itu seperti orang yang sakit atau seorang perempuan yang sedang menyusui. Nah itu kalau dia tidak kuat untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa, boleh puasanya dibatalkan. Nah ya, ini kewajiban puasa ini adalah bagi setiap Islam yang mukallaf dan dia mampu untuk melaksanakannya. Artinya dia yang sehat walafiat, dia yang sehat walafiat. Kalau sehat walaupun lapar bukan disebut gak kuat, ya, itu gak bisa. Jadi patokan gak kuat itu kondisi badannya misalkan sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Nah kapan nanti ditetapkannya puasa ini? Idza thabatat ru'yatul hilal au ukmila sya'ban 30 yaum. Itu ketika nanti ru'yatul hilal sudah terlihatnya hilal. Siapa nanti yang bisa melihat hilal? Tentunya ahli nanti yang bisa melihat hilal. Siapa ahli itu? Ya pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita ingin tahu kapan terjadinya puasa, ya kita mengikuti saja pemerintah Indonesia, karena di pemerintah Indonesia kita sudah dinaungi oleh ahli-ahli dalam ahli-ahli agama, yang mana mereka ini sudah sangat mampu sekali ru'yatul hilal. Mereka sudah sangat mampu untuk melihat apakah hilal ini sudah muncul atau tidak. Bahkan cara perhitungannya nanti ketika hilal sudah terlihat baru nanti disempurnakan dengan dihitung apakah ini sudah Sya'bannya udah 30 hari apa enggak. Nah, berarti kalau hilalnya sudah terlihat nanti disempurnakan dengan penghitungan bulan. Nah, baru di sana diputuskan bahwasanya puasa pada hari itu sudah bisa dilaksanakan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa nanti melaksanakan puasa hanya dihitung dari hisab, ya. Menghitung puasa dari hisab ini tidak bisa tanpa ru'yatul hilal. Jadi nanti ru'yatul hilal dulu, kita melihat hilal, baru nanti disempurnakan dengan hisab. Jadi hisab ini hanya menyempurnakan dari ru'yatul hilal saja, ya. Seperti itu. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wallahu a'lam bimuradih. Orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, puasa ini hukumnya wajib bagi orang yang tidak melaksanakan puasa, maka saksikanlah siksa pedih Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Sekarang Anda tidak merasakannya, tapi nanti di akhirat siksaan Allah sangatlah pedih jika Anda tidak berpuasa. Nah, anjuran puasa ini ada ayat lagi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang nanti melihat di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasa, ya, maka berpuasa. Nah, itulah mengenai puasa itu. Kemudian seperti yang kemarin kita bahas lagi, apa itu fardunya puasa. Fardunya puasa, karena
Jika tidak kita melaksanakan fardunya puasa ini, berarti puasa kita dianggap tidak sah. Yang namanya fardu ini harus kita laksanakan. Tidak dilaksanakan berarti tidak sah. Ya saja fardunya puasa ini tidak banyak, tidak seperti fardunya wudhu atau arkanus sholat, tidak seperti dengan kewajiban-kewajiban wudhu, kewajiban-kewajiban sholat. Ini tidak banyak. Kalau fardunya puasa hanya ada dua. Fardunya puasa hanya ada dua, satu niat, satu niyah, an-niyatu niat. Itu fardunya puasa. Berarti pertanyaannya, apakah sah puasa seseorang tanpa niat? Jawabannya puasa tidak sah tanpa niat. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita berpuasa? Hari ini kita puasa, tapi malamnya kita lupa tidak niat, bagaimana itu? Berarti mau tidak mau puasa Anda tidak sah, tapi tetap Anda tidak boleh makan dan minum. Ya, tidak boleh makan dan minum, puasa Anda dinyatakan tidak sah, berarti nanti di kemudian hari, di bulan-bulan berikutnya Anda harus mengqadha puasa hari ini. Kenapa? Karena pas malam Anda tidak niat. Kenapa gitu? Karena niat ini merupakan fardu puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi mau tidak mau harus niat. Tidak niat, puasa Anda tidak sah, dan mau tidak mau Anda juga tidak boleh makan dan minum. Nah, seperti itu konsekuensi dari Anda tidak niat pada malam tadi. Atau misalkan malam hari ini Anda tidak niat, besoknya Anda lupa, tiba-tiba Anda puasa, itu puasanya tidak sah, ya, tidak sah. Walaupun Anda lupa, nanti qadha, ya, tetap tidak boleh makan dan minum. Cuma nanti pertanyaannya, bagaimana niatnya puasa yang benar? Lafad niat puasa yang benar itu bagaimana? Nah, lafad niat puasa yang benar seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani bukan Ramadona, ya, Ramadhani. Kalau pakai Ramadona, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, berarti nantinya kedepannya li hadhihi sanah, lihadihis sana, seperti itu, ya. Nah, niat saya puasa besok hari di bulan Ramadan, karena melaksanakan fardu di niat saya puasa pada hari besok, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, karena melaksanakan keparduan bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, seperti itu, ya. Jadi yang paling inti itu niat di dalam hati, bukan niat yang nawaitu shauma ghadin di ucapan itu, bukan. Itu hanya sunnah. Jadi Anda mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sunnah hukumnya, ya. Jadi walaupun Anda mengucapkan nawaitu shauma ghadin tapi hati Anda kosong, ya, itu berarti dinyatakan niatnya nggak benar, ya. Jadi niat yang benar itu adalah hatinya, seperti itu. Jadi walau nawaitu shauma ghadin lisan tapi hatinya kosong, ini dinyatakan berarti Anda tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niat berarti nanti tidak sah puasanya, ya. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar itu lisannya nawaitu shauma ghadin, hatinya juga nawaitu shauma ghadin, ya. Lisan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hati berkata, niat saya puasa niat saya berpuasa pada hari besok, niat saya berpuasa pada hari besok, melaksanakan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu lalu hati berkata, jadi gimana? Itu boleh bareng,
ini nawaitu shoma godin, hati berkata niat saya berpuasa, nah itu boleh bareng. Atau yang lebih bijak kalau itu sulit, silahkan bergantian. Jadi lisan dulu, lisan tuh nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Udah berhenti, lalu hati berkata dalam hati itu berkata niat saya puasa pada hari besok, melaksanakan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu hati yang berkata. Udah, kalau udah seperti itu udah dinyatakan niatnya benar karena sudah menyatakan niat di dalam hati. Karena wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Nah itu niat ya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi tidak niat. Innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu tergantung niatnya. Berarti kalau Anda beramal tanpa niat, amal Anda dinyatakan tidak sah. Seperti itu. Kemudian fardunya puasa yang nomor 2 adalah al-imsaku anil mufattirati jami'an nahar. Mencegah perkara yang membatalkan puasa pada waktu siang hari, ya, pada waktu siang hari. Apa saja yang membatalkan puasa itu harus kita cegah pada siang hari. Berarti kalau malam hari ya tidak jadi masalah, ya. Kalau siang hari ini ya harus kita hindari pembatalan puasa itu, ya, pembatalan puasa itu. Seperti ya makan dan minum itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Atau niat terlambat, misalkan kembali lagi tadi niat terlambat apakah gimana? Nah niat terlambat itu gini, niat terlambat itu karena batasannya itu nanti sampai subuh, ya, sampai subuh. Jadi Anda boleh niat nanti kapan saja, boleh di malam harinya boleh jam berapa saja, mau sesudah taraweh, sebelum taraweh, ya, itu silahkan. Nanti sampai subuh nanti kalau subuh itu udah gak bisa lagi niat, ya, udah gak bisa lagi niat. Maka dinyatakan kalau udah masuk subuh Anda dinyatakan belum niat, ya. Nah, ini menyinggung dulu niat tadi yang lupa kita bahas tadi. Baik, kembali lagi, fardunya puasa yang nomor 2 adalah menahan dari semua yang membatalkan puasa di siang hari. Ini pertanyaannya, apa saja yang bisa membatalkan puasa ini? Pokoknya yang bisa membatalkan puasa itu yang pertama adalah at-taqayyu amdan. Muntah. Jadi muntah ini membatalkan puasa. Cuman muntahnya yang amdan, yang disengaja. Muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Jadi kalau muntah yang tidak disengaja apakah batal puasanya? Jawabannya muntah yang tidak disengaja itu tidak dapat membatalkan puasa karena yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Oke, itu yang dimengerti. Kemudian yang kedua, nanti yang dapat membatalkan puasa adalah wusulu ainin ilal jawfi min ahadil manafid. Yaitu masuknya ain ini suatu zat, ada zat yang masuk ilal jaufi ke dalam perut. Ada suatu zat baik itu sedikit maupun banyak yang masuknya ke dalam perut, yang mana jalannya itu min ahadil manafidi, dari salah satu jalan yang menerus. Mana jalan yang menerus itu? Yaitu satu tenggorokan. Nah, ini termasuk min ahadil manafid.
tenggorokan ya. Ini soalnya tenggorokan nanti ujung-ujungnya ke dalam perut. Mana lagi? Telinga ya. Telinga ini ada lubang telinga ini. Nah, ini termasuk min ahadil manafid. Jalan terus yang nanti ini tujuan pusat lubangnya itu sama ke dalam perut. Mana lagi? Hidung. Lubang hidung. Ini sama min ahadil manafid, yang dimana nanti ada masuk ain, zat, sesuatu masuk ke dalam hidung. Ini nanti tujuan hidung berpusat nanti ilal jauh, ke dalam perut. Mana lagi? Mohon maaf, lubang anus. Lubang anus sama min ahadil manafid itu. Makanya orang tua zaman dulu itu mencegah kita ya, awas jangan berenang ketika puasa, awas jangan berenang ketika puasa ya. Kalau berenang ketika puasa nanti batal puasa. Kalau dulu kan kita masih kecil gak ngerti. Kita dulu gak ngerti kenapa berenang puasa bisa batal. Ya maksudnya itu orang tua zaman dulu itu awas nanti kentut di dalam air. Nah, kenapa kentut di dalam air membatalkan puasa? Ya karena kalau kentutnya di dalam air itu ketika kentut, mohon maaf, anus kita itu terbuka. Anus kita itu mau bisa dicegah seperti apa itu kalau kentut pasti terbuka. Sehingga kalau terbuka ini nanti si air masuk ke dalam. Jadi ketika air masuk ke dalam ini sadar tidak sadar dinyatakan batal puasanya. Karena ada suatu ain, usulu ainin ini ilal jaufi, masuknya suatu ain zat ilal jaufi ke daerah perut, yang dimana jalannya min ahadil manafid, dari salah satu jalan tadi, yang mana lubang anus ini termasuk min ahadil manafid ya. Min ahadil manafid. Berarti kentut di dalam air ini dinyatakan batal puasanya, maupun sadar tidak sadar, sengaja tidak disengaja ya. Hanya kalau melaksanakan puasa itu jangan kita berenang. Kalau kita punya anak-anak yang lagi belajar puasa, awas kasih tahu jangan berenang ketika puasa, nanti batal puasanya. Nah, dari dulu juga gak ngerti kenapa gitu. Nah, kalau sudah ngaji kan kita tahu sendiri kenapa bisa batal. Nah, itu. Nah, jadi nanti pertanyaannya, apakah nanti pakai obat telinga itu dapat membatalkan puasa? Apakah pakai obat telinga itu dapat membatalkan puasa? Jawabannya batal puasa. Apakah pakai apa? Ini apakah jika ini istilahnya itu ngupil, apakah ngupil ini batal? Bisa batal kalau terlalu dalam ya. Itu keapikan ulama-ulama dulu itu seperti itu ya. Kalau sekitarnya segini doang ini nggak jadi masalah, cuman kalau ini terlalu dalam ini dinyatakan batal karena sudah masuk ke dalam. Pokoknya jangan ada ain suatu perkara yang masuk ke min ahadil manafid ya. Min ahadil manafid ini jalan, lubang-lubang yang mana si lubang ini berpusat nanti kepada perut. Jangan sampai ada yang masuk ya. Jangan sampai. Kalau sedikit ini gak jadi masalah karena gatal atau segala macam. Ini kalau dimasukkan terlalu dalam, ini sudah ternyata ini ain, berarti masuk masuk. Berarti ini dinyatakan batal puasanya ya, dinyatakan batal kalau mengupil ini terlalu dalam ya, terlalu dalam. Baik, itu jadi hindari yang masuk ke dalam min ahadil manafid ain. Terus bagaimana kita kalau pakai obat mata, obat tetes mata, apakah ini dapat membatalkan puasa? Kita pakai obat tetes mata. Nah, kalau memakai obat tetes mata ini tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena mata tidak ada hubungannya dengan perut. Ini mata, ini tidak ada saluran yang berpusat ke dalam perut. Ini menurut dokter.
menurut dokter tidak ada yang berpusat ke dalam perut mata ini, ya, tidak ada. Sehingga kita kalau memakai obat mata itu dinyatakan tidak batal puasanya. Jadi bagi siapa Anda yang di bulan Ramadan ini sakit mata, silahkan pakai obat mata, gak batal puasanya. Saya berani jamin, gak batal. Karena coba silahkan tanya ke dokter, saluran mana yang dari mata yang bertujuan ke dalam perut, silahkan. Tidak akan ada dokter yang menjawab mata ada hubungannya dengan perut. Nah, tidak ada. Nah, kenapa kita kalau pakai obat mata suka ada nyerang-nyerang sedikit, itu lewatnya pori-pori. Kalau lewat pori-pori gak jadi masalah. Yang masalah itu nanti kalau lewat lubang yang bertujuan ke dalam perut. Nah, itu yang dinyatakan batal puasanya, ya. Nah, makanya kalau pakai obat mata ini tidak membatalkan puasanya. Kalau pakai obat telinga ini batal, mau tidak mau batal pakai obat telinga, ya. Pakai obat telinga. Jadi kalau kita sakit telinga nanti ke dokter harus pakai obat tetes telinga. Ya kalau seandainya diteteskannya pada siang hari batal puasa Anda, ya, mau tidak mau. Nah, seperti itu. Kemudian nanti yang dapat membatalkan puasa adalah ar-riddatu murtad. Murtad ini membatalkan puasa. Apa itu murtad? Murtad ini keluar dari Islam. Murtad adalah suatu tindakan yang mana tindakan ini bisa mengeluarkan Anda kepada Islam. Sadar tidak sadar, ya, baik itu sadar, baik itu tidak sadar. Itu adalah perkara murtad. Murtad. Mana murtad itu salah satunya? Satu, murtad ucapan. Murtad ucapan. Ucapannya sangat tidak baik. Dua, murtad pekerjaan. Artinya pekerjaannya tidak baik. Tiga, murtad i'tikad. I'tikadnya tidak baik. Tiga murtad ini sadar dan tidak sadar bisa mengeluarkan Anda dari keislaman. Mana murtad ucapan? Contohnya, Anda berkata, jangan terlalu banyak anak. Kalau banyak anak dari mana nanti makan? Itu murtad. Ucapannya murtad. Kenapa itu murtad? Karena ucapan Anda telah menafikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang mengasih makan itu kepada anak adalah Anda? Bukan. Tapi Allah yang memberikan makan itu. Allah yang memberikan makan. Di mana Allah sudah menciptakan makhluknya, Allah sudah tanggung rezekinya. Jadi kalau Anda ini nanti punya anak, itu Allah sudah tanggung rezekinya. Gak usah takut lagi, ya. Nah, kalau Anda ngucapin lagi ini kalau terlalu banyak anak nanti dari mana makannya, berarti Anda sudah murtad ucapan. Anda sudah murtad ucapan. Bagaimana kalau murtad pekerjaan? Artinya pekerjaan Anda jelek. Apa itu pekerjaan jelek? Yaitu pekerjaan seperti Anda bersedekah. Kepada fakir miskin Anda bersedekah. Kepada yatim Anda bersedekah. Pada janda Anda bersedekah, tapi harta Anda itu hasil nyuri. Nah, itu namakan murtad pekerjaan. Atau Anda itu rajin sholat, wudhu Anda itu jarang batal, tapi Anda memakai air yang najis dalam berwudhu. Nah, itu sama juga Anda melakukan murtad pekerjaan. Jadi kalau kita ingin sholat yang benar, kita harus wudhu yang benar. Kalau kita mau wudhu yang benar, airnya juga harus memakai air suci dan mensucikan. Kalau kita berwudu tidak memakai air yang suci dan mensucikan, itu sama saja Anda dengan murtad pekerjaan, ya. Sama dengan murtad pekerjaan. Anda sudah berwudu tapi Anda memakai air yang najis, itu murtad pekerjaan, ya. Atau tadi Anda bersedekah tapi Anda memakai uang haram, berarti Anda itu melakukan murtad pekerjaan. Ya, uang haram seperti hasil nyuri, ya, hasil nyuri. Makanya pernah ada yang bertanya, gimana kita ini nyuri, hasil nyurinya kita sedekahkan. Nah, itu murtad pekerjaan. Murtad pekerjaan. Anda
secara tidak sadar sebenarnya Anda telah keluar dari Islam karena Anda telah bersedekah. Sedekah Anda itu hartanya dari hasil haram. Itu murtad pekerja. Anda sudah keluar dari Islam. Makanya kalau keluar dari Islam berarti mau tidak mau Anda harus syahadat lagi. Kalau Anda mau masuk, ya. Nah, seperti itu. Itu murtad pekerjaan. Ada lagi murtad ini. Murtad i'tiqad, artinya tekadnya ini sangat jelek. Tekadnya ini tekad yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ya seperti dia menyatakan sendiri dia mau berpindah dari Islam, ya. Atau seperti ada orang yang berkata, aduh ini apakah kalau terlalu banyak manusia, apakah Allah apakah Allah ini bakal mampu mengurus manusia yang terlalu banyak seperti ini. Nah, ucapan seperti itu adalah ucapan yang murtad. Itu udah masuk, ucapan masuk, i'tiqad juga masuk, ya. Nah, jangan sampai ini ada perkataan-perkataan yang mengeluarkan kita ke dalam keislaman. Makanya yajibu hifdzu islamihi, wajib bagi kita ini untuk meraksa, untuk menjaga keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita ini rusak dengan ucapan kita yang kotor, dengan perbuatan kita yang kotor, dengan pekerjaan kita yang kotor, sehingga sadar tidak sadar walau yarawna, dan bahwa walaupun Anda tidak bertekad dosa, saya ini nggak tahu, ya walaupun nggak tahu, kalau ucapan Anda jelek, Anda keluar dari Islam. Makanya yajibu hifdzu islamihi, wajib menjaga keislaman ini, ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, makanya ucapan kita jaga, lisan kita, ucapan kita jaga, pekerjaan kita jaga, hati kita jaga, ya, kita jaga. Makanya sering baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini biar bisa terjaga nanti. Takutnya nanti ada ucapan kita yang memang benar-benar bisa mengeluarkan kita ke dalam Islam, sedangkan ar-riddah itu ini membatalkan puasa. Kalau kita sedang berpuasa, tiba-tiba kita mengeluarkan ucapan nih kepada orang, hei kafir, hei Yahudi, padahal bercanda. Anda berkata kepada orang Islam, hei kafir, hei Yahudi, bercanda Anda. Ketika Anda puasa, batal puasa Anda. Batal, ya, batal. Karena itu adalah ucapan yang murtad. Ucapan yang murtad, yaitu Anda mengatakan orang Islam kafir, Anda mengatakan orang Yahudi itu adalah, orang Islam itu Yahudi, walaupun Anda ini bercanda. Saya ini kan cuma bercanda, ya gak bisa. Islam ini gak bisa dipakai bercanda, ya. Nah, seperti itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ketika bulan Ramadan ini jaga lisan kita, jaga pekerjaan kita, perilaku kita, dan jaga hati kita. Jangan sampai lisan, pekerjaan, dan hati kita ini membatalkan puasa dan terjumus kepada perkara yang murtad. Kalau kita murtad, itu berarti nanti kufur. Kalau kita murtad, nanti kufur. Kufur ini pekerjaannya, dan orang yang mengerjakannya disebut kafir. Jadi ada kufur dan kafir. Kufur dan kafir ini bagaikan ludah dan dahak. Kufur pekerjaannya, kafir adalah orang yang mengerjakannya. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan yang kufur, ini dinamakan kafir. Seperti itu, ya. Nah, makanya janganlah kita melakukan perbuatan yang murtad. Oke, murtad ini membatalkan puasa. Kemudian wal haidu wan nifas, haid dan nifas. Ini haid dan nifas ini kalau membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa. Ada perempuan sedang puasa, tiba-tiba dia haid, berarti ya otomatis dia batal puasanya. Malah dia sebagai perempuan diharamkan untuk melaksanakan berpuasa karena dia haid. Nah, tidak bisa orang wanita haid ini berpuasa, atau wanita nifas berpuasa ini tidak bisa. Wanita nifas berpuasa tidak bisa, haram puasanya, ya. Makanya nanti kalau haid, entah haid itu gak usah berpuasa. Hanya nanti ketika sudah beres puasanya, lakukan kodok puasanya. Puasanya dikodoh, jangan tidak. Beda dengan sholat. Kalau sholat nanti tidak ada kodok sholat bagi wanita yang haid. Wanita yang haid, sholatnya yang ketinggalan nggak usah dikodok. Beda sama puasa. Kalau puasanya yang ketinggalan nanti dihitung haidnya berapa hari. Biasanya 7 hari.
Akhirnya, nah selama 7 hari berarti Anda harus berpuasa. Nanti pembahasan qada di mana kita akan bahas di depan. Baik. Kemudian yang dapat membatalkan puasa itu wal jima wal istimna, yaitu jima. Jima ini melakukan hubungan suami istri, ya. Melakukan hubungan suami istri ini membatalkan puasa. Bukan hanya membatalkan puasa, nanti kalau melakukan hubungan suami istri itu udah batal puasanya, udah dosa, udah wajib qada, wajib kafarot lagi. Bukan fidyah lagi, tapi kafarot. Nanti ada fidyah, ada kafarot. Kalau fidyah ini denda, kalau kafarot ini hukuman. Beda. Jadi bagi seseorang yang berjima di bulan Ramadan, melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka nanti dosa baginya dan dia diwajibkan untuk kafarot. Wajib juga dia melaksanakan qada. Bagaimana pembahasannya? Nanti kita akan bahas di depan. Nah, itu ya. Jadi pembatalan puasa ini harus benar-benar kita hindari. Dari mulai kita muntah-muntah dengan sengaja, masuknya suatu zat nanti ke lubang-lubang yang nanti bertujuannya ke dalam perut ini, kemudian murtad, awas, kemudian haid dan nifas, lalu jima dan istimna. Kalau jima ini melakukan hubungan suami istri, kalau istimna ini adalah bersenang-senang dengan istri yang tujuannya supaya keluar mani. Nah, ini istimna disebut, ya istimna. Baik. Kemudian dilanjutkan, ada lagi yang menyatakan ada hari-hari yang memang diharamkan untuk kita melaksanakan puasa. Loh, emang ada hari yang memang diharamkan kita untuk melaksanakan puasa? Ada. Mana saja hari-hari yang dimana kita haram untuk berpuasa? Yahrumu shaumu fi yaumil idain. Diharamkan berpuasa ini di 2 hari raya. Di 2 hari raya ini Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha ini diharamkan bagi Anda berpuasa. Orang waktunya makan ketupat, Anda malah berpuasa. Orang waktunya makan sate, Anda malah berpuasa, ya. Itu haram puasanya. Puasa di yaumil idain, puasa di 2 hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian nanti puasa wa'iyah. Ada yang bertanya? Apa pertanyaannya? Nah, bagaimana? Apa hukumnya kita sikat gigi? Apakah sikat gigi ini batal? Ini pertanyaan dari siapa? Oke. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan sikat gigi ini? Jadi sikat gigi kita kaitkan dulu dengan bersiwak. Kalau dulu kan nggak ada sikat gigi ini, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada sikat gigi, adanya siwak. Siwak ini kayu apa namanya? Suatu kayu yang dipakai bersiwak. Namakan kayu siwak. Kalau bersiwak sendiri, hukumnya tidak batal. Kita bersiwak ketika berpuasa ini tidak batal. Itu tidak batal. Nah, cuman nanti bersiwak ini dimakruhkan ketika sudah tergelincir matahari. Ketika di waktu zuhur, ini berarti tergelincir matahari ini masuk waktu zuhur. Berarti di waktu zuhur itu bersiwak makruh. Batal puasa enggak, cuman makruh. Hanya nanti pertanyaannya, ini kan bukan siwak tapi sikat gigi. Nah, kalau sikat gigi karena memakai odol ini tidak diperbolehkan. Ya, karena memakai odolnya. Odolnya ini nanti yang bisa membatalkan, karena odol ini ada segar, ada sifat segarnya, ada sifat ladanya, ya, ada rasanya. Pokoknya odol ini ada rasa, ada segar, ada lada nanti. Nanti si odol ini sebenarnya yang membatalkan itu, ya. Kita bersikat gigi, terus si ludah kita itu menjadi punya rasa nanti. Ketika ludahnya ada rasa, kemudian ludahnya kita telan, ya itu nanti yang bisa membatalkan itu. Cuman kalau kita nanti sikat gigi tidak memakai odol, tidak apa-apa. Berarti kalau Anda ini berpuasa tapi Anda mau sikat gigi, nggak usah pakai odol. Ya, jangan pakai pasta gigi. Pasta gigi ya odol itu.
Ada sikat gigi, ada pasta gigi, ya benar. Tapi pasta gigi, kalau Anda mau sikat gigi di bulan Ramadan ketika Anda sedang melaksanakan puasa, jangan pakai pasta gigi, jangan pakai odol, ya. Nah, odol ini nanti yang membatalkannya. Kalau pasta gigi, kalau sikat giginya nggak batal, sikat giginya nggak batal, ya. Cuma nanti kalau sudah masuk waktu duhur, Anda sikat gigi, itu makruh nanti hukumnya. Itu makruh. Nah, tapi kalau pakai odol maupun itu pagi-pagi atau sudah masuk duhur, itu nanti bisa membatalkan puasanya. Oke, seperti itu jawabannya. Baik, dilanjutkan lagi dengan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tadi 2 hari Id, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ini batal puasanya. Kemudian wa ayyamit tasyrik, hari tasyrik, hari-hari tasyrik ini haram puasa. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini disebut ayyamut tasyrik, hari tasyrik yang dimana diharamkan untuk Anda berpuasa. Awas, ya. Kemudian wasaumu yaumin aw yaumaini, puasa 1 hari atau 2 hari qabla Ramadhana, sebelum Ramadan. 1 hari lagi atau 2 hari lagi menuju Ramadan itu diharamkan berpuasa, ya. 1 hari lagi menuju Ramadan, 2 hari lagi menuju Ramadan, itu kita diharamkan untuk berpuasa. Wa kada shaumun nisbisani min Sya'bana, dan begitu juga Anda nanti berpuasa di pertengahan bulan Ramadan. Ini nanti kalau Anda berpuasa di bukan pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan Sya'ban. Artinya nanti sudah masuk tanggal 15 Sya'ban, Anda sudah diharamkan untuk berpuasa. Ya, sudah tidak boleh berpuasa ketika sudah masuk di tanggal 15 Sya'ban. Ya, makanya kalau Anda ada qada puasa sebisa mungkin sebelum masuk 15 Sya'ban sudah harus beres kodonya. Tapi kan saya belum kodo, ini sudah 15 Sya'ban. Ya tidak apa-apa kalau kodo, cuma saja nanti kodonya termasuk kodo yang gak bagus, karena termasuk Anda itu telah terledor terhadap kodo yang dinanti-nanti. Sebisa mungkin sebelum masuk tanggal 15 Sya'ban, kodo puasa Anda ini harus sudah selesai. Ini bagi wanita, ini kebanyakan kan wanita ada haid, ada nifas, ya. Lagi sebelum masuk tanggal 15 Sya'ban, kodo Anda harus sudah selesai. Jangan sampai Anda kodo Anda sudah masuk di tanggal 15 Sya'ban. Nanti biasanya 15 Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban, ya. Jadi kami ada nisfu Sya'ban. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena kodonya kodo yang gak bagus. Kodo yang paling jelek puasa itu ketika sudah masuk ke 15 Sya'ban. Nih, puasa sudah masuk tanggal 15 Sya'ban ini diharamkan illa ayyuwafiqu adatan lah au yasilahu bima qablahu, kecuali ia memang sudah menjadi kebiasaan dia berpuasa. Kalau dia kebiasaannya berpuasa, maka itu tidak haram puasanya, ya. Kalau dia kebiasaannya berpuasa itu tidak haram. Seperti guru saya yang memang biasanya berpuasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan, kemudian tanggal 15 Sya'ban dia berpuasa, ya gak jadi masalah karena dia itu ahli puasa. Kalau kita ya yang gak pernah puasa tiba-tiba di tanggal 15 Sya'ban mau berpuasa, ya ngapain? Banyak gaya padahal haram. Au yasilahu bima qablahu, atau dia menyambungkan puasanya. Berarti dia sudah berpuasa dari tanggal 1 Sya'ban. 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 30 Sya'ban dia berpuasa. Nah, itu tidak apa-apa, tidak haram. Ini dia tidak pernah puasa, yang haram itu tiba-tiba dia berpuasa di tanggal 15 Sya'ban, maka itu dinyatakan puasa yang haram. Seperti itu. Ya, ada yang bertanya? Nah, kalau kita punya kodo tapi belum selesai kodonya, bagaimana itu? Nah, kalau kita punya kodo tapi pas datang puasa belum selesai kodonya, berarti mau tidak mau dia harus fidyah. Nanti fidyah.
Jika ada seseorang yang punya kodo puasa, dia harus dikodo puasa, tapi dia tidak sempat mengkodo puasa itu dikarenakan keteledoran, ya, karena dia sering dinanti-nanti ya, mengkodonya dinanti-nanti ya. Terus tiba-tiba sudah masuk lagi ini bulan Ramadan, bagaimana? Aduh, saya lupa belum kodo ini karena keteledoran saya, sehingga saya ini nggak kodo, ini udah masuk bulan Ramadan. Nah, berarti konsekuensinya satu, berdosa. Ini berdosa, pasti berdosa, sangat dosa, karena sudah menanti-nanti kodo. Satu, berdosa. Yang kedua, tetap wajib kodo. Anda kodo puasanya misalkan 7 hari, berarti selama 7 hari itu Anda harus kodo, ya, di tahun berikutnya pastinya. Kemudian yang ketiga, harus bayar dam, harus bayar fidyah. Satu harinya 1 mud. 1 mud itu 7 ons. 1 mud itu 7 ons. Berarti kalau 7 hari, berarti 7 hari puasa kodo, ya. Kemudian 7 kali 7 14 ons, Anda harus bersedekah. 7 kali 7 49 ons Anda harus bersedekah. Kemudian dan Anda juga mendapatkan dosa, tetap mendapatkan dosa. Terus tahun berikutnya lagi nggak sempat dikodo lagi itu, ya berarti nambah lagi fidyahnya. Jadi sama, jadi nambah lagi per hari, jadi 14, jadi 2 mud, berarti 14 ons, ya. Itu seterusnya, tandanya bagi orang-orang yang terlambat dalam kodo, dan dosanya juga bertambah lagi, ya, seperti itu. Jadi bagi orang yang sudah meninggalkan kodo, dia mendapatkan dosa, dia juga harus mengkodo puasanya, dan dia juga harus melaksanakan fidyah. 1 harinya 1 mud, 1 mud itu 7 ons. Tapi kalau mau diluruskan 1 liter boleh saja. 1 mud itu 1 liter, nanggung hitungnya kalau 7 ons, ya 1 liter aja lah, ya 1 liter, ya, seperti itu boleh. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Bagaimana kita tata cara bayar fidyah? Tata cara bayar fidyah, apa? Fidyah puasa yang kodonya kelewat. Nah, itu tetap bayar fidyahnya, ya. Kalau misalkan Ramadannya sudah selesai, yaitu silahkan. Yang penting itu 1 hari 1 mud. Yang penting 1 hari 1 mud. 1 mud itu 7 ons, ya. 1 hari 1 mud, berarti 1 mud 7 ons. Nanti hitung, berarti Anda ini nggak puasanya berapa hari, taruh 7 hari, berarti kalau 7 hari yang harus Anda sedekahkan itu 49 ons, ya, karena 7 kali 7 kan 49, berarti 49 ons beras yang harus Anda sedekahkan. Ke siapa? Ya, ke fakir miskin, ke yatim, ya, ke siapa. Pokoknya 49 beras ini harus Anda sedekahkan. Apa 49 ons beras ini 1 ons dibagikan ke 1 orang? Ya enggak juga. Yang penting 49 ons ini Anda bagikan rata. Untuk orang-orangnya ini gak ada ketentuan. Boleh 49 ons ini dibagikan kepada 5 orang, 3 orang boleh. Nanti 49 ons dibagi 3, berarti berapa ons masing-masing? Berapa ons masing-masing boleh. Atau mau setiap orang kita kasih 2 ons, 2 mud itu boleh. Yang penting 1 hari 1 mud. 1 mud itu 7 ons. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, itulah tata cara membayar fidyah. Dan nanti sesudah beres puasa aja, nanti, atau sebelum masuk lebaran, 1 hari 2 hari sebelum masuk lebaran, boleh juga ini kita bayar fidyahnya. Seperti itu. Baik. Kemudian al-a'darul mubihatul fitri.
perkara-perkara keuzuran yang diperbolehkan untuk batal puasa. Nah, ada perkara yang memang bagi kita ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya. Nah, perkara-perkara ini yang tadi yang tidak kuat melaksanakan puasa, ya. Berarti orang-orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, dan orang-orang ini jika membatalkan puasa dinyatakan tidak dosa. Tidak dosa karena dia ada uzur. Nah, siapa saja dia? Yang pertama adalah al-marid. Ya, al-marid yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit, dia sakit, dia tidak kuat melaksanakan puasa. Fa idza khofa as-shaimu ziyadata maradihi. Jika dia takut kalau melaksanakan puasa ini bisa menambah sakitnya, au ta'akhkhara shifauhu, atau menjadi nanti semakin lama sembuhnya dia, jika dia berpuasa, au husula masyaqqatin, atau hasilnya kesusahan, ya, karena berpuasa itu karena dia sakit. Nah, itu adalah aftara. Nanti itu ya boleh batal puasanya, batal saja kalau dia sakit. Karena dia sakit ini nanti akan menambah lama sakitnya, atau bakal bertambah sakitnya, atau nanti akan hasilnya susah di kesakitannya, ya. Berarti dia aftara, batal saja, gak usah puasa. Selama ini gak susah. Yang cuman wa alaihil qada'u faqat, sesudah dia sembuh diwajibkan baginya melaksanakan qada saja, nggak ada yang lain. Jadi orang yang sakit dia boleh batal puasanya, hanya konsekuensinya ketika dia sudah sembuh laksanakanlah qada saja, ya, laksanakan. Dia batalnya 3 hari, berarti 3 kali qadanya. Dia 4 kali batalnya, berarti 4 kali qadanya, dan seterusnya. Nah, itu kalau orang yang sakit dia dia batal puasanya, terus dia meninggal, ya nanti kan ada lagi pembahasannya di pembahasan fidyah. Ya. Nah, kalau pembahasan fidyah ini tidak mungkin juga dijelaskan di sini. Seperti kita membahas waris juga tidak akan mungkin dijelaskan di sini karena ini akan terlalu panjang. Nanti juga ada fidyah. Hanya saja bagi orang yang meninggal itu dia tidak dosa karena dia sakit. Dia tidak dosa. Nanti bagi ahli warisnya harus fidyah untuk orang yang meninggal ini, ya. Cuman orang yang meninggal dia tidak dosa karena dia meninggalkan puasa itu dia bukan dalam keadaan disengaja, karena dalam keadaan sah. Baik. Kemudian yang boleh membatalkan puasa ini yang dia karena uzur yang memang dia harus batal puasanya, musafir, dia sedang dalam perjalanan. Di orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh batal puasanya. Perjalanannya sama dengan pembahasan qashar kemarin, ya, marhalatain, perjalanan yang menempuh 2 marhalah, kurang lebih yang 89 km itu. Bukan perjalanan dekat kita membatalkan puasa, enggak. Perjalanan yang marhalatain, yang masafatil qashri, yang memang sudah diwajibkan untuk qashar di sana. Nah, itu puasanya boleh dibatalkan. Ya, makanya di sini faida khofa al musafiru ala nafsihi at-talafa aw ta'tila manfaatin. Ketika si musafir ini dia takut kepada badannya ini gak kuat, ruksak. Dia ini takut kepada dirinya ketika dia sedang dalam perjalanan, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, dia mengkhawatirkan diri sendiri, ini gak kuat kalau saya melanjutkan puasa. Nah, kalau kondisinya seperti itu nanti fal afdhalu lahu al fitru, maka utama bagi dia ini batal, ya. Ya, itu nanti kita akan bahas ya di depan.
nanti kalau sakitnya setiap tahun itu nanti fidyah saja ya, fidyah saja, gak usah qadha. Itu nanti kita akan bahas di depan. Jadi gak usah qadha bagi orang yang sakit terus menerus, itu cukup fidyah saja, satu harinya 1 mud ya. Baik, nah kelanjutkan, orang yang dia sedang dalam perjalanan tapi dia sangat tidak kuat untuk melaksanakan puasanya, maka utama bagi dia itu membatalkan puasanya, hanya wa alaihil qadha, tapi dia wajib qadha, tidak ada fidyah. Nanti wa illam yakhab syai'an mimma dzukira nawihi, kalau dia tidak merasa takut terhadap suatu perkara dari perkara yang disebut atau semacamnya. Jadi dia sedang dalam perjalanan, tapi dia tidak merasakan ketakutan apa-apa. Dia tidak lapar, dia kuat, itu jazalahu al-fitru, maka dia boleh membatalkan puasa walaupun dia kuat. Saya ini masih kuat nih, walaupun saya puasa, perjalanan ini masih kuat, badan saya imunnya lagi kuat. Apakah harus batal itu kalau kuat? Ya itu kalau mau batal juga boleh, terserah. Cuman wal afdalu fi haqqihi as-shaum, cuman yang lebih utama baginya adalah melaksanakan puasa ya. Tetap yang utama melaksanakan puasa, walaupun boleh diperbolehkan kepadanya itu membatalkan puasanya ya. Itu seperti itu. Kemudian orang yang udzur, yang diperbolehkan untuk batal puasa ini kibarus sin. Kibarus sin ini adalah orang yang sudah tua, usia fasyaikhul fani alladzi la yaqdiru ala shaum, yaitu orang yang sudah tua, yang sudah ruksak, dia ini sudah berjalan juga sudah pakai tongkat dia. Alladzi la yaqdiru ala shaum, yang memang dia sudah tidak akan mampu untuk berpuasa. Kibarusin itu. Bagaimana itu orang yang sudah tua, usianya 80 tahun ke atas itu? Dia sudah gak kuat puasa, apakah harus puasa? Itu ya jujullahu al-fitru. Jadi boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk dia itu tidak berpuasa. Cuma nanti kewajibannya wa alaihi fidyatun, maka wajib baginya itu fidyah. Jadi kalau ada nih orang tua kita, sepuh kita yang usianya itu sudah tua, yang memang si sepuh kita ini, orang tua kita ini sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa, itu gak apa-apa, gak usah puasa aja ya. Kakek, nenek udah gak usah puasa aja, nanti saya yang bayar fidyahnya, karena wajib baginya itu nanti bayar fidyah. Wa alaihi fidyatun. Nah nanti itu wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ta'amu miskinin an kulli yaumin mudun, nanti memberikan makanan kepada fakir miskin an kulli yaumin mudun, satu harinya 1 mud. Jadi kalau orang tua itu tidak puasa full selama bulan Ramadan kurang lebih 29 hari atau 30 hari, berarti nanti 30 mud. 1 mud itu 7 ons, berarti 7 kali 30, 7 kali 3 2, berarti 210 ons. 210 ons ini berapa kilo? Nah itu yang harus dikeluarkan oleh Anda untuk mengganti puasa orang tua Anda yang sudah sepuh. Keluarkan 1 mud 1 ons untuk membebaskan dosanya ya. Nah, karena dia sudah tua, boleh itu membatalkan puasa. Atau wa misluhu al-marid alladzi la yurja buruhu, atau seumpamanya seperti orang tua yang tidak kuat melaksanakan puasa, itu adalah seseorang yang sakit. Nah seperti tadi pertanyaan, seseorang yang sakit alladzi la yurja buruhu, yang sakitnya itu emang sudah tidak diharapkan sembuhnya. Emang ada orang yang seperti itu, ada. Alhamdulillah. Ada memang orang yang sakit, dia ini sakit dan sakitnya ini sudah tidak diharapkan sembuh. Sudah tidak ada harapan sembuh baginya. Dia juga sudah tidak berharap sembuh. Dokter juga sudah mencapsus tidak sembuh. Cuman dia selamanya sakit. Bagaimana? Apakah di puasanya? Ya udah gak usah puasa.
nggak usah puasa ya, cuma nanti juga wala qada alaihima, dan tidak ada qada di keduanya. Berarti tidak ada qada bagi sepuh, bagi orang yang sudah tua, tidak ada qada bagi orang yang sakit, yang mana sakit ini sudah tidak diharapkan sembuhnya. Itu tidak ada qada baginya, cuman kewajibannya tadi ya, wa alaihi fidyah, dan wajib baginya itu fidyah. Fidyahnya 1 hari 1 mud 7 ons, 1 mud 7 ons ya, 1 mud 7 ons seperti itu ya. Nah, wa alaihi fidyah ya. Jika ada qada, nggak ada qada ya, nggak ada qada. Baik. Kemudian al-haidu wan nifas, wanita yang haid dan nifas. Bagaimana kalau orang haid, wanita yang haid dan nifas? Wajib alaihil fitru. Kalau wanita yang haid dan nifas wajib, berarti wajib bagi dia itu membatalkan puasanya. Berarti kalau tidak membatalkan puasa ya bahaya. Nah, kalau ada wanita yang haid, misalkan dia haid, agak apa-apa saya ini memang nggak puasa tapi saya nggak mau makan dan minum, karena saya ini menghargai orang yang puasa. Nggak bisa. Orang yang haid itu, wanita yang haid itu justru harus makan, dia harus minum, dia harus batalin puasanya ya, karena wajib alaiha alfitru, wajib bagi dia ini membatalkan, wajib. Kalau tidak dibatalkan puasanya ini ya dosa, karena dia haid. Jadi wanita haid itu harus makan, harus minum ya, harus makan, harus minum. Cuma nanti wal qada'u ba'da dhuhri, cuma nanti qada sesudah suci ya, qada sesudah suci. Jadi wanita yang haid, Anda ini wanita, Anda haid, batalin puasanya, wajib batalkan puasanya, cuma nanti diwajibkan bagi Anda melaksanakan qada. Tidak ada fidyah, hanya qada saja bagi wanita yang haid, wanita yang haid atau nifas ya. Karena wanita haid dan nifas ini wajib membatalkan puasa. Kemudian al-hamilu wal murdi', perempuan yang hamil, perempuan yang sedang menyusui, idza khafata ala anfusihim ma'alal waladi, ketika dikhawatirkan oleh keduanya, oleh orang yang hamil dan menyusui ini kepada dirinya sendiri dan kepada anaknya. Jadi seperti ini, ada orang yang hamil, dia nggak puasa. Alasan puasanya itu dia takut mengkhawatirkan satu dirinya sendiri, yang kedua janin dalam kandungannya. Dia sangat mengkhawatirkan diri sendiri karena kandungannya lemah umpamanya ya, karena kandungannya lemah, dan juga dia mengkhawatirkan janinnya. Maka kalau seperti itu aftorota ya, batalkan saja ya, batalkan saja puasanya, cuma nanti wa alaihimal qada'u faqat, maka diwajibkan kepada keduanya, wanita yang hamil dan yang menyusui ini ya, wanita hamil dan yang menyusui ini qada saja ya, qada saja. Bagi yang menyusui itu, dengan catatan menyusui itu yang menyusui gara-gara mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya. Tapi kan kalau yang menyusui ini kebanyakan yang dikhawatirkan anaknya saja. Orang yang menyusui ini mengkhawatirkan anaknya saja, karena yang mau dikhawatirkan ini anaknya saja. Nah, karena yang dikhawatirkan ini anaknya saja, maka diwajibkan kepadanya itu qada dan fidyah. Jadi ibunya kuat, cuman kalau nggak makan ini susunya nggak bagus. Misalkan air susunya keluar, atau kualitas air ASI-nya itu nggak bagus, sehingga dia harus batal puasanya. Nah, itu wajib kepadanya qada dan fidyah. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan anaknya. Kalau badan ibunya kan kuat. Beda dengan wanita hamil. Kalau wanita hamil ini kebanyakan yang tidak kuat itu adalah ibunya sudah kuat, lemas karena hamil. Kemudian ibunya juga mengkhawatirkan janin yang ada di dalam anaknya. Sehingga bagi wanita hamil ini nanti
diwajibkan kepadanya itu qada saja jika dia membatalkan puasanya, hanya qada saja, hanya qada saja. Terus bagi wanita yang menyusui, ini nanti fidyahnya berapa? Sama, fidyahnya itu mudun, 1 mud 7 ons ya, 1 mud. Kalau dia nggak puasa selama Ramadan penuh ya, Ramadan penuh nanti dihitung mana yang nggak headnya, berarti yang misalkan dia head 1 bulan 7 hari, yang 7 harinya ya udah nggak usah di fidyah. Yang 7 harinya berarti yang nggak ada headnya. Nah, yang nggak ada headnya itu 20 hari. Nah, ini yang 20 hari ini dihitung 1 hari 1 mud 7 on, 7 kali 2 berapa? 14, berarti sekitar 140 ons. Nah, 140 ons ini nanti dikalkulasikan terhadap kilo, berapa kilo beras yang harus kita keluarkan kepada fakir miskin untuk mengganti puasa kita yang hilang. Nah, seperti itu ya, untuk mengganti puasa kita. Ya, cuma nanti kalau ibu yang menyusui, ya, ibu yang hamil yang menyusui itu kan wajib qada, cuma nanti qadanya juga bisa dinantikan, bisa dinanti-nanti ya, bisa dinanti-nanti, berarti bisa tahu nantinya lagi. Itu malah lebih utama, karena mengingat alasannya itu dia bukan karena teledor terhadap qadanya, alasannya itu dia mengkhawatirkan anaknya ya, alasannya karena mengkhawatirkan anaknya, maka qadanya di tahun depanin aja, itu diperbolehkan, malah lebih bagus ya untuk wanita hamil ya. Nah, kalau untuk wanita yang menyusui karena dia diwajibkan fidyah, apakah boleh sama menantikan qadanya, dinanti qadanya di sampai tahun depan, apakah boleh? Ya, sebenarnya masih boleh, hanya fidyahnya itu jadi 2 kali lipat, jadi 2 mud, itu doang nambah fidyahnya ya, nambah fidyahnya. Kalau tadinya 1 mud 7 ons, berarti 1 hari dihitung 2 mud, jadi gitu, jadi 14 ons dalam 1 hari. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah boleh menanti-nanti qada bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui, boleh, cuman nanti untuk wanita hamil karena wajibnya qada saja, itu lebih bagus dinanti-nanti qadanya di tahun depan, cuman qadanya tetap harus dilaksanakan. Untuk wanita yang menyusui karena dia mewajibkan bayar fidyah, kalau menanti-nanti qadanya, berarti fidyahnya jadi 2 kali lipat, yang tadinya 1 mud menjadi 2 mud, dia harus membayar fidyah. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itulah udur-udur yang diperbolehkan kita untuk membatalkan puasa. Sakit, dalam perjalanan, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, atau orang yang sakit yang memang tidak diharapkan sembuhnya, wanita haid, wanita nifas ya, kemudian wanita hamil dan wanita yang menyusui, itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hanya kewajiban masing-masing nanti beda-beda. Kalau orang yang sakit diwajibkan kepadanya qada saja, kalau orang yang sedang dalam perjalanan diwajibkan sama qada saja. Untuk orang tua yang sudah tua renta ya, itu diwajibkan fidyah saja, tidak ada qada. Untuk orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya, itu fidyah saja sama, tidak ada qada. Untuk wanita haid dan nifas kewajibannya qada saja. Untuk wanita hamil ini qada saja ya, wanita hamil, karena biasanya hamil itu yang ditakutkan dirinya dan bayinya. Untuk wanita yang menyusui ini karena yang ditakutkan biasanya anaknya saja, berarti qada dan fidyah. Untuk wanita yang menyusui ini qada dan fidyah. Nah, itu keuduran-keuduran yang diperbolehkan kita dalam membatalkan puasa. Bukan yang tidak kuat, yang lapar dan haus ya, itu tidak boleh, itu dosa. Kemudian bagaimana jika kita membatalkan puasa ini karena al-muftiru bil jima, karena kita ini berjima, melakukan hubungan suami istri di siang hari.
Itu konsekuensinya gimana? Kan tadi disebutkan jima ini termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Terus gimana kita kalau sedang puasa kita berjima dengan suami istri, berjima suami istri, melakukan hubungan suami istri, itu bagaimana konsekuensinya? Nah, makanya dijelaskan di sini, man aftara bijimain, barang siapa yang batal puasanya bijimain sebab jima, siapa saja yang batal puasanya sebab jima, yajibu alaihil qada, wajib kepadanya qada, wal kafaratu, dan bayar kafaroh. Ya, dia wajib qada, dia bayar kafarat, dan dia mendapat dosa. Oke, jadi orang yang batal puasanya disebabkan jima, satu, dia mendapat dosa, dua, dia wajib qada, tiga, dia harus bayar kafaroh, kifarat, dia harus bayar kafarot. Kafarot ini beda dengan fidyah. Kafarot ini merupakan hukuman, ya, hukuman. Kalau fidyah ini ganti, nanti ganti karena kita telah meninggalkan puasa, fidyah. Kalau kafarot ini hukuman bagi orang yang dia membatalkan puasa disebabkan jima, kafarot, dia harus bayar kafarot. Apa kafarotnya? Waya itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama, dia harus membebaskan, harus memerdekakan budak yang mukminah, budak yang iman. Karena budak itu sudah tidak ada di zaman sekarang, berarti fa'ilam yajid, dia tidak menemukan budak, dia tidak menemukan amat di zaman sekarang yang beriman. Fa'ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, coba, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Bagi orang yang berjima di bulan Ramadan, yang siang hari, ya, bukan malam hari. Kalau malam hari tidak jadi masalah, ini siang hari dia berjima, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Kalau dia sudah misalkan sudah berpuasanya 58 hari, dia ingin kafarot, baik sudah puasa 58 hari, tiba-tiba dia sudah berpuasa misalkan di 53 hari, di 54 harinya dia batal. Tapi mau tidak mau harus diulangi lagi dari awal. Harus diulangi dari awal lagi, karena syaratnya puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'aini, secara berurutan, ya. Nah, secara berurutan. Kalau tidak berurutan, batal di tengah-tengah, ulangi lagi dari awal. Tapi kan kita ini berpuasa, jangankan puasa kafarot, jangankan puasa sunat, puasa Ramadan ini kan hasil benar-benar kita ini maksa diri. Nah, gimana ini? Apalagi kita terus bayar kafarot dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya dilanjutkan fa'illam yastati, bila mana tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amus sittina miskinan, maka berilah 60 fakir miskin. Berikanlah makanan 60 fakir miskin. Anda, jadi gini, itu yang lebih simpel. Misalkan Anda ini bulan puasa berjima, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka Anda ini satu tadi mendapat dosa, yang kedua Anda ini wajib qada, yang ketiga Anda juga wajib bayar kafarot. Kafarotnya itu aja, yaitu kita memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Dosanya tetap masih ada. Nah, itu ya, ini bagi yang berjima di bulan Ramadan. Cuman kafarotnya ini diwajibkannya untuk laki-laki. Yang perempuannya si istrinya gak usah bayar kafarot ini. Istrinya gak usah bayar kafarot, karena yang pasti ngajak jima ya laki-laki itu pasti, ya. Jadi si istrinya dia hanya dia berdosa dan dia wajib qada saja. Dia berdosa, dia wajib qada kalau dia berjima di bulan Ramadan. Kalau si laki-lakinya karena dia yang ngajak, satu dia berdosa, dia juga harus qada, yang ketiga dia juga harus bayar kafarot. Nah, kafarotnya boleh puasa 2 bulan berturut-turut, boleh juga, atau dia memberikan
makanan ke 60 fakir miskin. Makanannya boleh apa saja, misalkan satu porsi lah, satu porsi diberikan ke 60 fakir miskin, yang jelas jenisnya makanan. Nah itu seperti itu ya, dalam masalah bagi orang yang batal puasa dikarenakan dia ini berjima, melakukan hubungan suami istri ya. Itu baik, ini karena sudah asar, nampaknya pengajian kali ini dicukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan dalam pengajian kali ini bisa membawa benar-benar kemanfaatan untuk kita, keberkahan untuk kita. Alhamdulillah, pada pengajian kali ini kita sudah beres membahas masalah puasa. Saya doakan semoga puasa Anda ini di hari ini, besok, yang kemarin itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai sekian di pengajian kali ini. Wa intajid aiban fasuddal kholala jallalladzi la aiba fihi wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.